Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Rangga Wibowo. Saya dari Manajemen Keuangan Syariah, tepatnya kelas 6B. Di sini saya akan sedikit membahas tentang materi GCG atau Good Corporate Governance, yang dimana di sini saya memberikan tugas dari Bu Rosa. Langsung saja. Istilah Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik corporate governance. Corporate governance di seluruh dunia. Definisi corporate governance menurut Cadbury Committee dalam Jagger et al. 2002 adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lain, baik internal maupun eksternal, sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka. Adapun OECD atau Organization for Economic, Corporate and Development dalam Jagger et al. 2003 mendefinisikan corporate governance sebagai struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerjanya. Adapun prinsip GCG di sini dalam OECD dalam Jagger 2003 merumuskan dan menyusun prinsip-prinsip corporate governance seuniversal mungkin sehingga saat dijadikan acuan oleh semua negara dan disesuaikan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di tiap-tiap negara. Kemudian pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian BUMN, mengeluarkan berbagai keputusan yang mewajibkan BUMN menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Prinsip-prinsip yang dimaksud merupakan penyelarasan dari apa yang disusun oleh OECD, yaitu transparansi, keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan ataupun keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Konsep good corporate governance harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat, dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan, dan pengaturan perusahaan. Accountability atau akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban setiap pihak dalam organisasi. Realisasi dan dari prinsip ini bisa berupa ikutnya perusahaan dalam peningkatan yang dilakukan oleh ICG atau Indonesia Institute for Corporate Governance agar mendapat kritik dan masukan yang berarti dalam menerapkan GCG. Adapun di sini juga terkait dengan responsibility, fairness atau independensi, yang dimana dari ketiganya juga mempunyai manfaat atau acuan-acuan tertentu, yang dimana responsibility atau pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. Prinsip ini pun berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Adapun di sini fairness atau kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun di sini juga dibahas tentang independensi atau kemandirian, yaitu profesional tanpa ada kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma dalam pengelolaannya. Prinsip kemandirian ini di luar dari prinsip dasar yang dikemukakan oleh OECD, namun merupakan prinsip tambahan yang dirasa sangat perlu diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang dirumuskan dalam Keputusan Menteri BUMN nomor KIP 17
M-MBU-2002 tentang penerapan praktik GCG dalam BUMN. Ya, dimana kita ketahui bahwasanya negara kita ini mengaku independen tapi sangat berpengaruh oleh korporasi dan birokrasi yang sangat cacat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah dan salah itu datang dari diri saya sendiri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Di sini juga saya dalam proses pembelajaran. Kesalahan itu mungkin mohon dimaafkan serta dilunakkan. Saya Ri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.